Pernah nggak kamu makan bakso yang rasanya enak banget, sampai bikin kamu merinding? Hati-hati, bisa jadi bukan cuma bumbu rahasia yang bikin lezat, tapi juga perjanjian gelap dengan siluman. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya ada misteri yang belum terpecahkan. Di sebuah desa terpencil, ada warung bakso yang tiba-tiba viral. Setiap hari penuh pelanggan, laris manis tanpa henti. Tapi di balik kesuksesannya, ada kisah kelam yang mengerikan. Istrinya hilang, dapurnya bau amis darah, dan tiap malam terdengar jeritan perempuan dari balik tembok warung. Apa yang sebenarnya terjadi? Konon, demi kaya mendadak, sang pemilik rela menyerahkan istrinya sebagai tumbal ke siluman hutan. Tapi setelah itu, hidupnya tak pernah tenang. Dan teror itu mulai menyebar ke siapapun yang makan di sana, di lereng sebuah gunung yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Ada satu desa kecil yang suasananya masih sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu bernama Karangjati, dikenal sebagai desa pertanian dengan pemandangan yang sejuk, udara bersih, dan masyarakat yang masih sangat memegang adat lama. Tapi, di antara kehidupan desa yang sederhana itu, ada satu warung bakso yang belakangan jadi pusat perhatian banyak orang, bahkan sampai viral di media sosial. Warung itu milik seorang bapak paruh baya bernama Pak Darto. Sebelumnya, warungnya biasa aja, bahkan bisa dibilang sepi. Letaknya di pinggir jalan desa, bangunannya sederhana, dinding setengah papan setengah tembok, meja kayu panjang, dengan beberapa bangku plastik yang sudah mulai pudar warnanya. Kalau lewat situ, siang-siang, sering kelihatan Pak Darto duduk sendirian, sambil kipas-kipas bakso yang cuma habis beberapa mangkok dalam sehari. Warga sekitar kenal dia sebagai orang yang baik, ramah, dan pekerja keras. Dulu, yang sering bantu-bantu di warung adalah istrinya, Bu Warti, perempuan berusia sekitar 40-an, murah senyum dan sabar banget kalau melayani pelanggan. Tapi semua itu berubah dalam waktu yang sangat cepat. Belum ada 2 bulan sejak perubahan itu dimulai. Awalnya, cuma 1-2 mobil luar kota yang datang. Orang-orang mikir mungkin itu pengunjung yang kebetulan mampir. Tapi lama-lama makin banyak. Hampir tiap hari, warung kecil itu didatangi mobil-mobil plat luar, bahkan beberapa dari Jakarta. Banyak yang rela antri panjang, berdiri sambil kipas-kipas. Nunggu giliran makan bakso, warga desa pun heran. Kok bisa warung yang dulu sepi, sekarang mendadak rame banget? Bahkan lebih rame dari warung sate milik Pak Soleh, yang udah buka puluhan tahun di dekat jalan utama. Padahal dari segi tempat, warung Pak Darto biasa aja, gak ada renovasi, gak ada perubahan besar. Hanya saja, satu hal yang benar-benar mencolok adalah Bu Warti nggak pernah kelihatan lagi. Dulu, Bu Warti selalu ada. Senyumnya khas, logat Jawanya lembut, dan selalu nyapa pembeli dengan sopan. Tapi sejak warung itu mulai rame, dia seakan lenyap begitu aja. Banyak warga yang tanya ke Pak Darto, tapi jawabannya selalu sama. Warti lagi ke rumah saudaranya. Di kota, ngurus ibunya yang sakit, alasan yang masuk akal. Sampai sebulan berlalu, dan Bu Warti tetap gak mangkol-mangkol juga. Makin lama, kecurigaan mulai tumbuh. Soalnya, warung itu memang jadi makin aneh. Pertama, bau dari dapurnya berubah. Kalau biasanya wangi kuah, kaldu bakso, dan bawang goreng yang menggoda, sekarang sesekali tercium bau amis, kayak daging mentah yang busuk. Beberapa tetangga yang rumahnya dekat bahkan bilang, malam-malam suka terdengar suara aneh dari dapur warung. Itu suara lirih, kayak orang merintih atau menangis tertahan. Namun anehnya, gak ada satupun yang berani langsung menuduh Pak Darto macam-macam. Soalnya, setiap orang yang makan di situ, termasuk orang luar, selalu bilang baksonya luar biasa enak, empuk, gurih, kuahnya kental, dan bikin ketagihan. Beberapa orang bahkan bilang, setelah makan di situ, mereka mimpi aneh di malam harinya. Tapi tetap aja mereka balik lagi.
Desa Karangjati pun jadi sedikit berubah. Jalan utama yang dulunya sepi, sekarang sering macet karena mobil parkir sembarangan. Warung Pak Darto makin laris. Tiap sore, antrean panjang sampai ke jalan. Bahkan ada yang nginep di homestay dekat situ, cuma biar bisa makan paji-paji, tanpa antre. Tapi, meski pengunjung makin banyak, warga desa tetap waspada. Ada sesuatu yang terasa nggak beres. Pernah suatu malam, seorang pemuda dari kampung seberang namanya Riko lewat depan warung sekitar jam 2 dini hari. Dia baru pulang dari ronda. Waktu itu, warung udah tutup, lampunya mati tapi dari dapur belakang, dia ngaku melihat cahaya merah kecil seperti api lilin. Karena penasaran, dia mendekat pelan-pelan lewat sisi samping. Dari celah jendela yang nggak tertutup tirai, dia lihat bayangan seseorang sedang duduk membelakangi jendela. Rambut panjang tergerai, diam tanpa suara. Riko ngira itu mungkin Bu Warti, akhirnya dia manggil pelan. Bu Warti? Bu Warti? Tapi nggak ada jawaban, yang dia dengar malah suara aneh dari arah dalam. Kayak bisikan banyak orang berbicara bersamaan. Cepat dan nggak jelas. Suara itu bikin bulu kuduk Riko berdiri. Ia buru-buru balik arah dan lari pulang. Esok paginya, dia demam tinggi. Dan sejak itu, nggak pernah berani lewat situ lagi malam-malam. Cerita tentang Riko menyebar ke warga lain. Tapi seperti biasa, Pak Darto selalu menyangkal. Katanya, itu cuma halusinasi anak muda yang kurang tidur. Tapi mata warga mulai terbuka. Beberapa orang yang dulunya sering beli di warung itu, mulai pilih-pilih waktu. Mereka cuma datang siang hari, dan langsung pulang tanpa basa-basi. Meskipun rasa baksonya tetap menggoda, rasa takut perlahan mengalahkan rasa lapar. Di sisi lain, ada satu perubahan besar yang bikin warga makin curiga. Pak Darto, yang dulunya hidup pas-pasan, sekarang hidupnya jauh lebih mewah. Motornya ganti. Rumahnya dicat baru. Bahkan kabarnya dia beli lahan kosong di pinggir desa. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana semua uang itu datang? Suatu malam, Pak Samin, seorang sesepuh desa yang dihormati, datang ke warung itu secara diam-diam. Dia cuma duduk, pesan semangkuk bakso, dan makan perlahan. Kata orang yang lihat, raut wajah Pak Samin berubah waktu suapan ketiga. Dia berhenti makan, taruh sendoknya, dan langsung pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Keesokan harinya, Pak Samin mendatangi rumah. Capella Days, wajahnya tegang. Dan dia bilang ada hal besar yang harus dibicarakan. Tapi entah kenapa, setelah pertemuan itu, semua orang jadi diam. Nggak ada yang mau bahas lagi soal Pak Darto atau warung baksonya. Seolah-olah semua orang sepakat untuk membiarkan kebenaran terkubur, tapi tidak semuanya bisa ditutup rapat. Karena malam-malam berikutnya, makin banyak warga yang mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang ngeluh mimpinya didatangi sosok perempuan dengan wajah lebam dan menangis. Ada juga yang mengaku melihat bayangan wanita berdiri di jendela warung tengah malam, meskipun warung itu seharusnya kosong. Beberapa anak kecil bahkan menangis. Setiap kali diajak ke warung itu, katanya mereka melihat ibu berdarah di dapur. Namun tetap saja, antrian warung tak pernah sepi. Orang-orang luar desa datang silih berganti, tanpa tahu cerita kelam yang menyelimuti tempat itu. Warga desa hanya bisa memperhatikan dalam diam. Takut bicara, takut ikut kena sial. Mereka sadar, ada yang gak beres, tapi juga sadar, mungkin sudah terlambat untuk menghentikan semuanya. Karena sejak warung itu ramai, sejak Bu Warti menghilang, desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Sejak warung bakso, Pak Darto makin ramai. Keberadaan Bu Warti benar-benar jadi misteri. Orang-orang awalnya masih berpikir positif. Mungkin dia memang lagi keluar kota. Mungkin juga sedang sakit, atau ada urusan keluarga. Tapi makin hari, alasan itu makin gak masuk akal. Sudah lebih dari sebulan, Bu Warti tak pernah terlihat. Padahal sebelumnya, hampir setiap hari, dia yang berdiri di belakang etalase kaca, menyendok bakso, sambil senyum-senyum meome ke pelanggan.
Kalau ditanya ke Pak Darto, jawabannya selalu sama. Masih di rumah saudara, nunggu ibunya yang belum sembuh-sembuh. Tapi waktu salah satu tetangga nanya lebih lanjut, siapa nama saudaranya dan di mana alamatnya, Pak Darto justru terlihat gelagapan, lalu bilang, nanti juga pulang. Bu Warti itu orangnya nggak betah jauh dari rumah. Warga mulai pelen-pelen membicarakan hal itu di belakang, terutama ibu-ibu yang sering belanja ke pasar dan biasanya suka berbagi gosip pagi-pagi di warung kopi. Salah satu dari mereka, Bu Minah, cerita kalau 2 minggu lalu sempat mendengar suara perempuan menangis dari belakang warung Pak Darto saat sedang lewat sore-sore. Dia bilang suaranya pelan, tapi jelas, nadanya seperti minta tolong. Tapi langsung hilang begitu suara motor Pak Darto terdengar datang dari arah depan. Bukan cuma itu, banyak warga juga mulai menyadari kalau dapur warung itu sekarang selalu tertutup, rapat. Dulu, dapurnya terbuka. Siapa saja bisa lihat kalau Bu Warti lagi masak atau bersih-bersih. Tapi, sekarang, pintunya selalu dikunci, tirai jendela ditutup rapat, dan kalau malam, sering terlihat cahaya lampu merah redup dari dalam. Ada juga bau aneh yang keluar dari ventilasi dapur, bau amis, campur anyir seperti daging mentah yang sudah mulai busuk. Beberapa kali, warga yang tinggal di dekat situ merasa mual setiap malam. Padahal, siangnya tidak terasa apa-apa. Yang paling mencolok adalah suara-suara ganjil yang muncul malam hari. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk bikin warga sekitar mulai susah tidur. Kadang suara tangisan, kadang seperti suara orang mengerang kesakitan. Pernah, satu malam, sekitar jam 1 dini hari, seorang tetangga bernama Pak Tulus, yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari warung Pak Darto, dikejutkan oleh suara benda berat diserit-serai dari arah belakang warung. Awalnya dia mengira itu suara tikus got, tapi suara itu terlalu berat dan terlalu jelas, seperti tubuh manusia yang diseret di atas lantai basah. Pak Tulus yang penasaran mencoba intip dari celah jendela rumahnya. Dari balik pepohonan kecil yang memisahkan rumahnya dengan warung, dia melihat Pak Darto berjalan ke arah sumur tua di belakang rumahnya. Tangan kanan Pak Darto memegang ember besar, dan tubuhnya seperti menahan beban. Di belakangnya, tampak sekelebat bayangan lain. Sosok hitam tinggi besar yang berjalan perlahan, tapi hilang begitu saja saat Pak Tulus mencoba mengamati lebih fokus. Keesokan harinya, Pak Tulus tidak berani cerita ke siapa-siapa, tapi wajahnya muram. Dia bahkan tidak keluar rumah selama 2 hari. Istrinya bilang, malam itu suaminya demam tinggi dan mengigau, berkali-kali menyebut nama Bu Warti, lalu menangis seperti anak kecil. Bahkan sampai sekarang, setiap lewat depan warung Pak Darto, Pak Tulus tidak berani menoleh ke arah dalam. Cerita-cerita aneh seperti itu semakin banyak. Ada anak kecil yang bilang, lihat ibu berdarah berdiri di dalam dapur saat sedang lewat pagi hari. Anak itu menangis histeris sampai badannya panas dingin. Ibunya sampai harus panggil dukun kampung buat nenangin anak itu. Dalam tidurnya, terus bilang, Bu Warti kejebak di lantai, di bawah. GELAP. Yang lebih mengerikan lagi adalah cerita dari salah satu pembeli luar kota. Namanya Pak Aji, seorang guru dari Semarang yang hobi wisata kuliner. Dia datang ke warung itu karena lihat postingan viral di TikTok tentang bakso terenak di desa terpencil. Dalam vlognya, Pak Aji merekam suasana warung, ngobrol sedikit dengan Pak Darto, lalu makan baksonya sambil review. Saat itu dia bilang, baksonya memang luar biasa, lembut, kenyal, dan kuahnya gurih sekali. Tapi yang bikin netizen merinding adalah rekaman videonya di bagian akhir. Saat Pak Aji merekam bagian dapur dari kejauhan, ada satu frame yang memperlihatkan sosok perempuan berdiri diam di sudut dapur. Sosok itu hanya terlihat sekilas, tapi jelas, rambut panjang, wajah pucat, dan mata melotot kosong ke arah kamera. Netizen yang menonton langsung membanjiri kolom komentar. Ada yang menyangka itu Bu Warti, ada juga yang bilang itu sosok halus. Tapi anehnya,
Saat video itu viral, channel Pak Aji mendadak hilang. Semua konten tentang warung itu lenyap, dan Pak Aji sendiri dikabarkan menghapus semua sosial medianya. Malam harinya, warga yang masih nekat lewat depan warung Pak Darto mulai menghindari jalur tersebut. Mereka memilih mutar lebih jauh. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah setelah maghrib. Suasana desa mulai terasa tidak nyaman. Meskipun warung itu terus ramai di siang hari, malamnya seperti menjadi tempat yang tidak boleh disentuh. Pak Darto sendiri tetap seperti biasa, sopan, ramah, bahkan sering berbagi uang receh ke anak-anak yang lewat siang hari. Tapi senyumnya, entah kenapa makin hari makin aneh. Ada kesan kosong di matanya. Seperti orang yang menyimpan sesuatu besar dalam hatinya. Tangannya sering gemetar. Waktu menyendok bakso, dan wajahnya pucat, seperti orang yang jarang tidur. Pernah suatu malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari, 2 remaja kampung iseng lewat depan warung karena habis nongkrong dari lapangan bola. Mereka melihat warung itu menyala. Meskipun tirai ditutup, tapi dari sela-sela ventilasi atas, terlihat bayangan seseorang berjalan bolak-balik di dalam. Lalu mereka mendengar suara ketukan, seperti palu yang memukul daging, tapi iramanya lambat, seperti memukul sesuatu yang besar dan berat. Ketukan itu disusul dengan suara bisikan lirih, seperti suara perempuan. Salah satu dari mereka, Anton, nekat mendekat. Dia intip lewat celah pintu samping. Yang dia lihat membuatnya lari terbirit-birit. Dia bilang, ada sosok perempuan jongkok di pojok dapur. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya penuh darah. Di depannya, Pak Darto berdiri sambil memegang pisau daging. Tapi bukannya kaget atau marah, karena ketahuan, Pak Darto justru menoleh ke arah pintu, dan tersenyum. Anton jatuh sakit 3 hari setelah itu. Dalam bahasa Ibu Nia Belang, setiap malam, dia mimpi berdiri di tengah dapur, dan perempuan berdarah itu merayap pelan ke arahnya lalu berbisik, "Aku masih di sini. Tolong aku." Warga mulai resah, tapi mereka juga ketakutan. Banyak yang sudah menduga ada sesuatu yang gelap di balik kesuksesan warung bakso itu. Tapi siapa yang berani bicara? Siapa yang berani melapor ke polisi? Bahkan kepala desa pun hanya bisa menggeleng saat ditanya. Beberapa orang bilang, sudah ada yang mencoba menghubungi aparat, tapi belum sempat melapor. Orang itu sakit mendadak, muntah darah, dan harus dibawa ke rumah sakit. Ada yang bilang, Pak Darto sudah membuat perjanjian dengan makhluk halus, tapi bukan sembarangan jin. Konon, dia mendatangi seorang dukun dari Gunung Suroloyo. Di sana, dia melakukan ritual pesugihan yang syaratnya harus menumbalkan orang terdekat. Dan tumbal itu adalah Bu Warti. Tapi yang paling menakutkan bukan cuma tentang tumbal. Konon, tumbal itu tidak langsung mati, melainkan disembunyikan di alam antara. Hidup, tapi bukan manusia lagi. Dagingnya diserap perlahan, rohnya terperangkap. Setiap malam, arwahnya menangis, meminta dibebaskan. Dan sekarang, semua warga percaya suara-suara yang mereka dengar dari dapur itu adalah suara Bu Warti. Pak Samin adalah salah satu orang paling tua di desa Karangjati. Meski sudah renta, langkahnya masih kuat, matanya masih tajam, dan orang-orang selalu menghormatinya karena dikenal sebagai orang yang sering bertapa, suka menyendiri di tempat-tempat sunyi, terutama di hutan kecil di belakang desa. Gak banyak yang tahu latar belakang hidupnya, tapi semua orang percaya bahwa Pak Samin bukan orang biasa. Katanya, dia punya mata batin yang tajam dan sering merasakan sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Beberapa hari setelah kejadian, Riko dan Anton, suasana desa jadi makin mencekam. Masyarakat udah nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Terlalu banyak tanda, terlalu banyak cerita aneh yang berkaitan dengan warung Pak Darto. Dan di saat semua orang memilih diam karena takut, Pak Samin justru mulai bicara. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Pak Samin memanggil 2 orang warga, Pak Rohman, ketua RT setempat, dan juga Mas Gito, seorang petani muda yang sering membantu ronda.
Mereka bertiga jalan kaki ke arah hutan kecil di belakang desa. Sambil menyalakan obor dan mengenakan sarung, Pak Samin berjalan pelan, tapi pasti. Udara malam itu dingin sekali, dan langit mendung tanpa bintang. Sesampainya di sebuah batu besar yang terlihat seperti altar alami di tengah hutan, Pak Samin duduk dan memandang ke arah gelap yang membentang di hadapannya. Mas Gito duduk di dekatnya. Sementara Pak Rohman berdiri, sambil sesekali melihat ke belakang, memastikan tidak ada orang lain yang mengikutinya. Suasana hening beberapa saat, sebelum akhirnya Pak Samin bicara. Dengan suara pelan dan berat, dia mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Darto itu dulu pernah datang ke saya. Dia ngeluh warungnya sepi, hidupnya susah. Dia bilang udah capek kerja keras, tapi nggak ada hasil. Sementara warung-warung lain makin ramai. Saya cuma bisa bilang, rezeki itu ada jalannya sendiri-sendiri. Tapi dia orangnya nggak sabaran. Makin lama, pikirannya makin gelap. Pak Samin menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Ia menatap api obor yang berkedip-kedip karena angin. Malam, beberapa bulan lalu, dia pergi ke Suroloyo. Sendirian, nggak pamit siapa-siapa, nggak bilang ke Warti juga. Dia cari seorang dukun tua yang katanya bisa ngasih pesugihan cepat. Tapi pesugihan itu bukan sembarangan, ada syaratnya. Dan bukan syarat yang ringan. Pak Rohman dan Mas Gito saling pandang, menunggu kelanjutan cerita. Pak Samin melanjutkan, suaranya makin dalam, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Di puncak Suroloyo itu, ada satu tempat yang gak boleh dikunjungi sembarangan. Tempat itu dijaga oleh makhluk yang bukan dari dunia kita, namanya si Jagat Ijo. Siluman berbentuk ular raksasa, bersisik hitam, matanya merah seperti bara api. Dia bukan jin biasa, dia penunggu hutan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dan dia suka tumbal. Pak Samin menunduk, suaranya sempat bergetar, tapi ia lanjut berbicara. Darto ketemu sama dukun itu, dan ditawari satu perjanjian, dia bisa punya warung yang laris, duit banyak, pembeli dari mana-mana, tapi syaratnya harus menyerahkan satu orang terdekat. Pip, sembarang orang. Tapi orang yang paling dia cintai, yang hatinya benar-benar terikat sama dia. Mas Gito spontan menelan ludah. Suara jangkrik di sekitar mereka terasa lebih kencang tiba-tiba. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam pakaian. Dan siapa yang paling dia cintai? Lanjut Pak Samin pelan. Istrinya sendiri, Warti. Pak Rohman akhirnya duduk. Wajahnya pucat. Ia tahu, hubungan Pak Darto dan Bu Warti cukup harmonis selama ini. Gak ada masalah. Mereka bahkan dikenal sebagai pasangan yang setia. Meskipun hidup susah, tapi justru itulah yang bikin semuanya terasa lebih ngeri. Karena ternyata, cinta yang seharusnya jadi pelindung, dijadikan tumbal. Darto ngelakuin ritualnya. Dia bawa baju milik Warti, rambutnya, bahkan sejumput darah dari sisir yang biasa dipakai istrinya. Semuanya dia kasih ke dukun itu. Malam ketiga setelah ritual, dia bermimpi didatangi ular besar, si Jagat Ijo. Dan sejak itu, hidupnya berubah. Tak, Samin berhenti sejenak. Api obor mulai mengecil. Mas Gito buru-buru menambahkan kayu kecil ke ujungnya, menjaga cahaya tetap menyala. Warungnya langsung laris. Orang-orang datang dari mana-mana. Baksonya katanya enak banget, tapi mulai saat itu juga, Warti mulai berubah. Kata Darto, Warti sering sakit kepala, sering mimpi buruk. Kadang bangun tidur matanya sembab. Dan malam, Warti menghilang. Pak Rohman menunduk. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia tahu cerita tentang suara jeritan, bau anyir, dan dapur yang selalu dikunci sekarang mulai masuk akal. Warti nggak mati langsung, dia diambil rohnya. Tapi tubuhnya masih di sana. Antara hidup dan mati, disimpan sebagai bentuk perjanjian. Dan selama tumbal itu masih menderita, kekayaan Darto akan terus bertambah. Mas Gito, yang tadinya cuma mendengarkan dengan tenang,
akhirnya angkat bicara. Terus, kenapa Bapak baru cerita sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Pak Samin menatap dalam mata pemuda itu. Kalau aku cerita waktu itu, nggak akan ada yang percaya. Dan aku juga sempat berharap Darto sadar dan nyari jalan keluar. Tapi ternyata dia makin tenggelam. Dan aku tahu, waktunya hampir habis. Karena kalau satu perjanjian tidak ditepati dengan sempurna, siluman itu akan datang menagih lebih dari yang diminta. Pak Samin berdiri perlahan, menatap hutan yang gelap. Gulita di depan mereka. Darto sudah main-main dengan sesuatu yang lebih tua dari manusia. Lebih buas dari iblis. Dan sekarang, kita semua bisa kena dampaknya. Malam itu mereka pulang tanpa bicara apa-apa lagi. Jalan kembali ke desa terasa jauh lebih sunyi dan berat. Setiap ranting yang patah, setiap bayangan pohon yang goyang terkena angin, terasa seperti mata yang mengintai dari kegelapan. Keesokan harinya, Pak Rohman mengadakan pertemuan terbatas di rumahnya. Hanya beberapa orang yang diundang. Mereka membicarakan rencana untuk menindaklanjuti pengakuan Pak Samin. Tapi semuanya tahu, ini bukan urusan yang bisa diselesaikan dengan hukum biasa. Ini bukan penculikan biasa. Ini perjanjian dengan makhluk gaib. Kalau dilawan dengan cara biasa, bisa-bisa nyawa taruhannya. Beberapa warga menyarankan untuk menghubungi kiai dari luar desa. Seseorang yang bisa membantu secara spiritual. Tapi, beberapa yang lain takut. Mereka bilang, Darto sudah terlalu dalam. Bahkan ada yang percaya, Darto sudah bukan manusia seutuhnya lagi. Sementara itu, warung bakso itu tetap buka seperti biasa. Tetap ramai, tetap penuh tawa para pelanggan dari luar yang tidak tahu apa-apa. Dan di balik dapurnya, di balik tirai tebal dan bau daging yang menyengat, mungkin Warti masih ada, meringkuk, menangis, tertawan dalam gelap, dan malam mulam berikutnya. Suara tangis itu makin sering terdengar. Lebih jelas, lebih lirih, seperti seseorang yang mulai kehilangan harapan, tapi belum bisa benar-benar mati. Dan warga desa tahu, waktu mereka untuk diam sudah hampir habis. 3 hari setelah Pak Darto kembali dari perjalanannya ke Suroloyo, Bu Warti tiba-tiba menghilang, tanpa kabar, tanpa pamit, tanpa jejak. Warga sempat menanyakan keberadaannya, karena merasa aneh. Biasanya, Bu Warti selalu terlihat di warung, bahkan kalau warung belum buka pun, dia pasti terlihat menyapu halaman atau menjemur pakaian. Tapi, sejak hari ketiga, setelah kepulangan Pak Darto, tak ada lagi bayangan perempuan itu. Yang tersisa hanya suara-suara yang mulai terdengar dari dapur pada malam hari. Suara tangis lirih yang kadang samar, kadang jelas, tergantung siapa yang mendengarnya. Pak Darto selalu menjawab dengan tenang ketika ditanya. Katanya Bu Warti sedang ke rumah saudaranya di kota. Ibunya sakit dan butuh dirawat. Jadi Warti harus tinggal beberapa waktu di sana. Tapi yang membuat warga curiga, setiap ditanya lebih lanjut, siapa nama saudaranya? Di kota mana? Bisa dikunjungi nggak? Pak Darto hanya menghindar. Kadang senyumnya kaku. Kadang dia pura-pura sibuk. Ada satu kejadian yang membuat semua kecurigaan semakin kuat. Seorang tetangga, Bu Sumirah, mencoba menghubungi nomor HP Bu Warti karena mereka cukup dekat. Tapi yang menjawab adalah nada dering mati. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Sehingga akhirnya nomor itu sudah tidak aktif lagi. Sejak itu, suasana warung berubah. Dapur yang sebelumnya terbuka, kini selalu tertutup rapat. Bahkan karyawan yang biasa bantu-bantu cuci piring dan jaga kasir dilarang masuk ke dapur. Semuanya dikerjakan sendiri oleh Pak Darto. Jika ditanya kenapa, dia hanya bilang, sekarang dapurnya sedang direnovasi. Tapi tidak pernah ada tukang yang datang. Tidak ada suara renovasi, dan tidak ada perubahan fisik pada bangunan dapur. Semua orang tahu itu hanya alasan, tapi tak satu pun berani membantah. Yang mulai terasa ganjil,
bukan hanya suasana dapurnya, tapi juga rasa dari bakso itu sendiri. Pelanggan-pelanggan baru yang datang dari luar desa tetap memuji rasa baksonya. Katanya gurih, kuahnya kental, dagingnya lembut dan kenyal, bahkan bikin ketagihan. Tapi beberapa pelanggan lama, terutama warga lokal yang sudah biasa makan di sana, merasa ada yang berbeda. Seorang pemuda desa bernama Didi, yang mengaku memiliki kepekaan spiritual, bercerita bahwa ada sensasi aneh saat pertama kali dia menyuap bakso setelah Bu Warti menghilang. Katanya, begitu daging bakso masuk ke mulut, lidahnya terasa dingin. Tapi bukan dingin biasa, dinginnya seperti es yang menusuk, tapi terasa dari dalam tenggorokan, bukan dari permukaan. Rasanya seperti sesuatu yang hidup, tapi membeku dalam tubuh. Malam harinya, Didi bermimpi. Dalam mimpi itu, dia berada di dalam dapur warung Pak Darto. Ruangan itu gelap, hanya ada cahaya remang dari lampu minyak yang berkedip di tengah ruangan. Dia melihat sesosok perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi sebagian besar wajahnya. Tubuhnya dipenuhi luka memar, sebagian terbuka dan mengeluarkan darah kental yang gelap. Perempuan itu menangis pelan, seolah tahu Didi ada di belakangnya, tapi tak berani menoleh. Ketika akhirnya perempuan itu menoleh, Didi langsung bangun dengan napas tersengal. Wajah perempuan itu adalah wajah Bu Warti. Setelah kejadian itu, Didi tak pernah mau lagi makan di warung itu. Bahkan setiap kali melewati jalan di depan warung, dia memilih untuk menunduk atau berlari kecil agar cepat berlalu. Katanya, ada yang mengikuti dari balik jendela, bukan manusia, bukan juga setan biasa, tapi sesuatu yang pernah hidup dan belum sepenuhnya mati. Cerita Didi menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa warga percaya, beberapa tidak. Tapi hari semakin banyak kejadian serupa terjadi. Seorang ibu muda bernama Rara yang datang dari kota bersama suaminya untuk mencoba bakso viral itu, mengalami hal aneh sepulang dari warung. Saat tengah malam, dia terbangun dan merasa seseorang berdiri di depan tempat tidurnya. Sosok perempuan dengan gaun lusuh, rambut panjang yang menutupi wajah, dan tubuh penuh darah. Sosok itu menatapnya tanpa suara, lalu menunjuk ke arah perutnya sendiri, seolah meminta tolong. Rara menjerit. Suaminya terbangun, tapi sosok itu sudah menghilang. Sejak malam itu, Rara mengalami mimpi yang sama setiap malam, dan dia bersumpah tak akan pernah kembali ke desa itu. Warga desa mulai menyadari ada pola. Setiap orang yang pernah makan di warung itu, sejak Bu Warti hilang, mengalami mimpi-mimpi aneh. Bukan hanya satu kali tapi berulang, dan semuanya tentang sosok yang sama, perempuan yang terluka, menangis, dan selalu menunjukkan satu tempat, dapur. Ada seorang mantan preman kampung, Budi namanya, yang mengaku nekat mengintip ke dalam dapur warung Pak Darto lewat celah ventilasi. Katanya, malam itu dia penasaran karena mencium bau daging yang terbakar, tapi bukan bau sate atau panggangan biasa. Bau itu anyir dan menyengat, seperti bau daging manusia yang terbakar. Saat dia mengintip, dia melihat Pak Darto berdiri di dekat tungku, memegang sesuatu yang mirip daging besar berwarna keunguan. Di dekatnya, ada ember berisi darah segar. Tapi yang paling membuat Budi muntah adalah kain batik yang tergantung di kursi dekat tungku itu. Ia mengenali kain itu. Itu adalah kain yang biasa dipakai Bu Warti saat di warung motif Niakos. Dan penuh noda, Budi langsung lari ketakutan. Esok harinya dia demam tinggi. Tubuhnya menggigil, dan selama 2 minggu dia tak bisa makan apapun. Setiap kali melihat daging parat Nia muel, dia juga terus mimpi suara perempuan memanggil dari dalam tungku, meminta dibebaskan. Menangis setiap malam. Budi akhirnya meninggalkan desa itu, pindah ke kampung lain bersama keluarganya. Tapi sebelum pergi, dia sempat berpesan pada adiknya, jangan pernah sentuh bakso itu lagi. Itu bukan makanan. Itu karyawan warung yang awalnya bangga bisa kerja di tempat viral, satu persatu mulai berhenti. Bukan karena gaji kecil, tapi karena tidak tahan dengan suasana yang semakin mencekam. Salah satu dari mereka
Dina mengaku pernah iseng membuka sedikit pintu dapur saat Pak Darto pergi sebentar. Dia hanya mengintip, tapi cukup untuk membuatnya menjerit dan pingsan. Katanya, di lantai dapur ada bekas darah yang belum sempat dibersihkan. Dan ada sepasang sandal jepit wanita, kecil, warna biru, yang ia kenali sebagai milik Bu Warti. Sandal itu basah, tapi bukan air biasa. Basah oleh darah kering. Dina tak pernah kembali bekerja. Bahkan keluarganya memintanya segera puasa dan diruqyah, karena sejak kejadian itu, dia sering bicara sendiri dan menangis di malam hari. Kata ibunya, setiap malam, Dina mengulang-ulang satu kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri, dia belum mati, tapi dia dikunci di dapur. Sementara itu, Pak Darto tetap menjalankan warungnya seperti biasa. Senyumnya ramah, suaranya lembut, tapi mata itu, mata yang dulu hangat, sekarang terlihat kosong. Seperti tak ada jiwa di dalamnya. Pony, yang percaya bahwa yang tinggal di tubuh itu, sekarang bukan lagi Pak Darto seutuhnya. Mungkin jiwanya sudah dibagi. Mungkin ada bagian dari dirinya yang ikut terkubur bersama Bu Warti. Warung itu tetap ramai. Setiap hari antrean mengular, tapi suasana di dalamnya dingin, tidak bersahabat. Beberapa pelanggan luar kota mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka tak lagi merekomendasikan warung itu. Bahkan beberapa video yang sempat viral mendadak hilang. Channel YouTube yang membahasnya kena take down. Komentar-komentar tentang mimpi buruk atau pengalaman mistis dihapus satu persatu. Seolah ada kekuatan yang sengaja ingin menutup mulut semua orang, tapi Kenjerian itu tidak bisa dibungkam selamanya. Karena semakin banyak yang makan, semakin banyak yang bermimpi. Semakin banyak yang merasakan dingin dari dalam tubuh mereka, yang bahkan tidak bisa dijelaskan secara medis. Ada yang muntah darah, ada yang tiba-tiba kerasukan, dan ada yang hanya menangis tanpa tahu kenapa. Dan semua mimpi itu, semua kesaksian itu, semua rasa dingin yang menyebar, selalu berujung pada satu titik, dapur warung Pak Darto. Dapur yang terkunci rapat, dapur yang menyimpan lebih dari sekadar resep bakso. Dapur yang mungkin adalah tempat perjanjian itu terjadi, tempat tumbal itu dikurung, tempat air mata dan darah bercampur menjadi satu, dan menjadi bagian dari setiap mangkuk yang disajikan. Dan siapapun yang pernah menyuapnya, membawa sedikit bagian dari penderitaan itu bersamanya. Sejak malam itu, warung bakso Pak Darto mendadak tutup. Tidak ada pengumuman, tidak ada kabar apapun, seolah-olah semuanya menghilang begitu saja. Tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada suara pembeli. Tidak ada aroma kuah kaldu yang mengepul dari dapur. Bangku-bangku kosong tertinggal begitu saja. Beberapa bahkan sudah mulai berdebu. Tirai jendela ditutup rapat, dan pintu kayu itu digembok. Dari luar, orang-orang desa terkejut. Beberapa bertanya-tanya, "Kemana Pak Darto? Kemana perginya orang yang selama ini setiap hari berdiri di depan etalase bakso, melayani pembeli dengan senyum hambar dan mata kosong?" Rumor mulai menyebar dengan cepat. Ada yang bilang, Pak Darto kabur ke kota karena diteror warga. Ada yang bilang, dia sakit keras dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi sebagian besar warga percaya, Pak Darto tidak pergi kemana-mana. Mereka yakin, dia sudah diambil, entah oleh apa, entah oleh siapa. Tapi yang jelas, dia bukan lagi bagian dari dunia, seperti menghilang. Terhapus dari peta, yang membuat semuanya lebih aneh lagi. Rumah Pak Darto pun kosong. Beberapa tetangga bilang, 2 malam sebelum warung tutup, mereka melihat Pak Darto keluar dari rumah saat dini hari. Jalannya pelan, seperti orang linglung. Tubuhnya gemetar, matanya memerah, mulutnya komat kamit sendiri. Ia berjalan menuju belakang rumahnya, ke arah dapur, lalu menghilang di balik pintu. Dan sejak saat itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Sejak warung itu tutup, suasana desa seperti kembali tenang. Tapi hanya sebentar, karena beberapa warga mulai merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bukan hanya suara,
bukan hanya mimpi, tapi penampakan malam-malam Jumat Kliwon. Warga yang lewat depan warung itu, meski hanya 1-2 orang yang berani, bersumpah melihat lampu di dalam warung menyala. Bukan terang seperti biasanya, tapi remang, berwarna kuning kehijauan, seperti lampu minyak tua. Tirai jendela yang sebelumnya tertutup rapat, sedikit terbuka, dan dari celah itulah, beberapa orang melihat bayangan seorang perempuan berdiri di dapur. Perempuan itu tidak bergerak, rambutnya panjang tergerai, tubuhnya diam, kaku menghadap tembok, tapi wajahnya kadang terlihat menoleh, perlahan. Wajah pucat, mata kosong seperti kaca pecah. Tubuhnya mengenakan kain batik, yang dikenali warga sebagai milik Bu Warti, kain yang dulu selalu ia pakai saat melayani pembeli. Mereka yang melihat itu mengaku, setelahnya, mereka sulit tidur. Beberapa mengalami mimpi buruk yang sama, berdiri di tengah warung kosong, lampu menggantung berayun pelan di atas kepala. Suara bisikan samar memenuhi ruangan. Dan dari dalam dapur, terdengar suara langkah kaki yang menyeret. Lalu suara perempuan berkata dengan lirih, "Aku cuma ingin pulang." Kisah itu menyebar pelan, seperti racun yang merambat dalam sunyi. Warga mulai menghindari jalan depan warung. Anak-anak dilarang main ke area itu. Bahkan pos ronda yang dulu berada di seberangnya, kini dipindah ke sudut kampung lain. Tak ada yang mau jaga malam di situ lagi. Sekali waktu, seorang pemuda dari luar desa mencoba membuktikan cerita itu. Namanya Bayu, konten kreator horor yang suka uji nyali. Dia datang bersama 2 temannya, membawa kamera dan alat perekam suara. Mereka duduk di seberang warung tepat malam Jumat Kliwon, mulai merekam sejak pukul 11 malam. Awalnya, semua terasa biasa saja, hanya suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Tapi mendekati pukul 2 dini hari, kamera mereka mulai merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari balik tirai warung yang tadinya diam, tiba-tiba terlihat pergerakan. Tirai itu bergoyang, seperti tertiup angin dari dalam. Lalu lampu gantung di dalam ruangan menyala perlahan, meskipun tidak ada aliran listrik. Dalam rekaman, tampak jelas sesosok perempuan berdiri di pojok dapur. Matanya mengarah langsung ke kamera, meski kepalanya nyaris tidak bergerak. Dan yang paling membuat merinding adalah audio rekaman mereka. Di detik ke-42, suara perempuan terdengar jelas, dekat, seperti berbisik tepat di samping telinga mereka. "Tolong, aku masih di sini." Bayu dan timnya kabur malam itu juga. Video yang mereka unggah hanya bertahan 2 hari di platform. Setelah itu, hilang tanpa jejak. Akunnya diretas, dan setiap backup video di laptop Bayu rusak. Ia sendiri sampai sekarang tidak pernah lagi mengangkat tema uji nyali. Bahkan, dikabarkan, menghilang dari dunia maya, menghapus semua akun media sosialnya, dan pindah ke kota lain. Beberapa warga yang penasaran mencoba membuka warung itu secara diam-diam, tapi gagal. Pintu digembok dari dalam, kaca jendela tertutup rapat, dan siapapun yang mencoba mengintip selalu jatuh sakit keesokan harinya. Salah satunya adalah Pak Darmin, seorang tukang kayu yang penasaran, mencoba mencongkel jendela warung itu sore hari. Ia bilang hanya ingin melihat ke dalam, memastikan semuanya benar-benar kosong. Tapi baru beberapa detik menempelkan wajahnya ke kaca, dia berteriak dan mundur sambil memegangi dadanya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat, dan malamnya ia mengalami sesak napas berat seperti dicekik. Istrinya bilang, semalaman Pak Darmin bicara sendiri, menangis, meminta maaf, menobat-naibat nama Bu Warti berkali-kali. Katanya, dia melihat mata itu, mata yang penuh amarah dan kesedihan, mata yang seperti sudah tidak percaya pada siapapun lagi. Keesokan harinya, Pak Darmin pergi meninggalkan desa bersama keluarganya. Katanya, dia nggak sanggup lagi tinggal di dekat tempat itu. Desa Karangjati makin sepi, bukan karena warganya pergi, tapi karena mereka tidak berani lagi bicara banyak. Semuanya memilih diam. Diam bukan karena lupa, tapi
Karena takut, mereka percaya warung itu bukan lagi tempat manusia, bukan tempat usaha, tapi sudah jadi gerbang, penghubung antara dunia yang terlihat dan dunia yang selama ini disembunyikan di balik perjanjian berdarah. Kadang, terdengar suara langkah kaki dari dalam warung saat malam sunyi. Langkah itu pelan, berat, seperti seseorang yang tertatih membawa beban. Kadang terdengar suara pisau diketukkan di talenan. Pelan, berirama, seperti seseorang sedang memotong sesuatu di dapur. Tapi saat diperiksa keesokan harinya, warung itu tetap tertutup rapat. Tidak ada siopa-siopa. Yang paling menyeramkan adalah bau. Setiap malam Jumat Kliwon, bau amis daging mentah menyebar ke sekitaran warung. Bukan bau biasa, tapi bau yang bikin mual, menusuk ke hidung dan bertahan lama. Warga bahkan menaruh kapur berus dan daun pandan di depan rumah agar bau itu tidak masuk ke dalam. Tapi tetap saja, beberapa rumah masih bisa mencium aroma itu. Dan bersamaan dengan bau itu, muncul suara bisikan. Selalu sama, selalu lirih, selalu datang dari arah warung. Aku cuma ingin pulang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Darto. Tidak ada mayat, tidak ada jasad, tidak ada bukti fisik bahwa dia sudah mati. Tapi semua orang tahu dia tidak akan kembali. Dan Buarti tak ada yang berani menyebut namanya lagi dengan keras. Takut dia mendengar, takut dia datang. Karena katanya, arwah yang mati karena perjanjian tidak akan bisa pergi dengan tenang, tidak bisa kembali, tidak bisa maju, hanya akan terus terjebak. Di tempat itu warung itu sekarang jadi semacam tempat terlarang. Tidak ada yang berani menyentuh bangunannya, tidak ada yang berani membongkarnya. Pernah ada tawaran dari pihak luar untuk membeli dan menjadikannya tempat wisata horor. Tapi entah kenapa, setiap kali ada yang mencoba masuk terlalu dalam, ada saja yang celaka, jatuh dari tangga, kesurupan, bahkan ada yang mengalami kelumpuhan mendadak. Sejak itu, warga sepakat, biarkan saja warung itu membusuk, biarkan dia hancur dengan sendirinya, karena yang tertinggal di dalamnya bukan lagi milik dunia kita. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, sebagian warga menyalakan lilin di dalam rumah, bukan untuk menerangi, tapi untuk berjaga, untuk menghormati. Karena mereka percaya, saat malam-malam seperti itu, Buarti keluar dari dapur, menyusuri lorong warung, memandangi bangku-bangku kosong, mencari jalan pulang yang tak pernah ada. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Misteri Story selanjutnya.